Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 2436562010 dari Sistem Prodi Komputer. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah program Mobile Logic Control dengan studi kasus Smart Door Control, yaitu sistem pintu otomatis berbasis PLC yang terintegrasi dengan HMI. Video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian penjelasan studi khusus, leader diagram, desain HMI, simulasi sistem integrasi PLC dan HMI, hingga kesimpulan. Mari kita mulai. Pertama, penjelasan studi kasus. Studi kasus yang saya pilih adalah sistem pintu otomatis atau saya sebut Smart Door Control. Sistem ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan pintu yang praktis dan efisien di area dengan lalu lintas yang cukup padat, seperti pintu masuk ruangan kantor, laboratorium, atau gedung publik, di mana perlu terbuka otomatis pada saat orang lewat tanpa harus disentuh, namun tetap aman dari resiko menjepit pengguna. Tujuan dari sistem ini ada 5. Pertama, merancang pintu otomatis yang membuka saat mendeteksi orang dan menutup kembali setelah beberapa saat tidak ada aktivitas. Kedua, mengimplementasikan logika kontrol berbasis leader diagram dengan instruksi input-output, timer dan counter. Ketiga, menyediakan fitur keselamatan berupa sensor optikal yang membatalkan proses menutup bila ada halangan. Keempat, merancang HMI yang informatif untuk monitoring dan kontrol. Dan kelima, menyediakan mode manual sebagai cadangan. Secara umum, alur kerja sistem ini adalah sensor gerak mendeteksi orang di sisi luar atau dalam pintu akan membuka pintu hingga posisi terbuka penuh. Pintu akan bertahan terbuka selama beberapa detik, lalu menutup kembali secara otomatis jika tidak ada gerakan susulan. Kecuali jika ada halangan terdeteksi, maka pintu akan kembali membuka demi keselamatan. Oke, kita masuk di bagian kedua, pengujian leader diagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan leader diagram yang saya buat. Sebelum masuk ke logika, yang jelaskan dulu daftar input dan outputnya. Untuk input dalam alamat I0.0 sensor PIR dalam 10.1, sensor PIR luar 10.2, push button open 10.3, push button close 10.4, limit switch terbuka 10.5, limit switch tertutup 10.6, selector switch mode auto manual, dan 10.7 sensor optikal sebagai pengaman. Untuk output ada 5 alamat. W0.0 motor buka pintu, W0.1 motor motor tutup pintu, W0.2 indikator mode auto, W0.3 indikator mode manual, dan W0.4 buzzer alarm. Leader diagram ini terdiri dari 10 ruang. Pada ruang pertama, motor buka aktif ketika mode auto dipilih dan salah satu sensor PIR luar dalam mendekati gerakan selama limit switch terbuka belum tercapai. Ruangan kedua berisi interaksi timer tone, yaitu T0 dengan preset 5 detik. Timer ini mulai berjalan begitu limit switch terbuka, aktif sebagai jeda sebelum pintu menutup kembali. Seperti kayak ketika switch-nya terlepas, maka timer tune.
Ruangan ketiga adalah logika menutup pintu. Motor tertutup aktif ketika timer 2 selesai. Kedua sensor PIR tidak lagi mendeteksi gerakan dari limit switch tertutup belum tercapai. Ruang 4 adalah logika keselamatan. Jika sensor optikal aktif saat motor tertutup sedang bekerja, maka motor buka akan diset kembali untuk membatalkan proses menutup. Ini penting supaya pintu tidak menjepit orang atau barang, karena ini memakai pintu otomatis nanti terjepit orangnya. Ruang 5 dan 6 adalah logika manual menggunakan push button. Ini bisa dikontrol dari HP atau monitoring. Ruang 7 dan 4 mengatur indikator mode auto manual seperti manual dari selektor switchnya, dari alat switchnya. Ruangan 9 berisi instruksi counter up channel yang menghitung setiap kali pintu menutup penuh. Ini saya gunakan sebagai data jumlah orang yang masuk melintas. Dan ruang 10 adalah logika alarmnya, yaitu saat switch menunjukkan kondisi tidak aktif secara bersamaan sebagai antisipasi bila terjadi kerusakan atau error. Itu gunanya alarm yang aktif. Oke. Di bagian sini saya akan menjelaskan tentang desain HMI-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain HMI yang saya buat. Tampilan HMI ini sebagai beberapa panel. Di bagian atas ada panel status mode yang menampilkan LED indikator atau auto dan manual, sebuah posisi selektor switch, serta panel status sensor yang menampilkan kondisi PIR luar dan dalam secara real time. Ditambahkan status sensor optikal sebagai penanda keamanan. Di bagian tengah kiri dan visual pintu yang menggambarkan posisi buka pintu dalam bentuk presentasi sehingga operator bisa melihat apakah pintu sedang terbuka penuh atau menutup. Di bagian tengah ada panel monitoring proses menampilkan proses bar time T0, nilai counter C0 sebagai jumlah orang yang sudah lewat serta status kedua limit switch dan alarm. Dan di bagian kanan ada panel kontrol yang berisi 5 tombol open dan close untuk mode manual, tombol untuk berpindah mode auto atau manual, tombol reset counter dan tombol alarm acknowledge atau mute untuk mematikan bunyi alarm setelah dikonfirmasi oleh operator. Simulasi sistem. Sekarang saya akan mendemonstrasikan simulasi sistem ini berjalan. Jalankan simulasi pada software yang digunakan. Pada mode auto, saat sensor PIR mendeteksi gerakan baik dari luar maupun dalam, motor buka langsung aktif dan pintu bergerak membuka hingga limit switch terbuka tercapai. Kayak dibuka full. Begitu posisi ini tercapai, timer TO mulai menghitung mundur 5 detik. Apabila selama waktu tersebut ada gerakan susulan, terdeteksi motor tutup aktif hingga limit switch tertutup tercapai dan counter CO0 otomatis bertambah 1. Saya juga menguji skenario di mana sensor optikal mendeteksi halangan saat pintu sedang menutup, dan seperti yang terlihat sistem langsung membatalkan proses menutup dan membuka kembali pintu sebagai fungsi keselamatan. Selain itu, saya juga menguji mode manual di mana pintu bergerak sesuai tombol dan open dan close yang ditekan pada HMI dan berhenti otomatis sebagai mencapai limit switch masing-masing. Dari hasil pengujian ini, logika leader diagram bekerja sesuai rencana baik pada mode auto maupun manual. Integrasi PLC dan HMI. Untuk integrasi pada PLC dan HMI, saya menghubungkan setiap elemen visual pada HMI dan dengan alamat auto tag pada PLC. Misalnya LED indikator auto pada HMI saya hubungkan ke alamat Q02, indikator manual ke Q0.3, dan visual pintu saya hubungkan ke kombinasi status Q0.0 dan Q0.1 dan I0.4 dan I0.5 untuk menentukan posisi bukan yang ditampilkan.
tombol open dan close pada HMI saya hubungkan langsung ke alamat input I0.2 dan I0 hingga ketika tombol ini ditekan pada layar sinyal akan terbaca oleh PLC seolah-olah push button fisik ditekan. Program bar time T0 saya hubungkan ke nilai current value dari timer tersebut dari angka counter CO0 saya hubungkan ke current value counter sehingga nilai terupdate secara real time mengikuti proses berjalan di PLC. Dan integrasi ini seluruh proses kontrol dan monitoring dapat berjalan secara sinkron antara PLC dan HMI seperti yang sudah saya tunjukkan pada demonstrasi simulasi sebelumnya. Oke, bagian penutup. Sebagai kesimpulan, sistem Smart Door Control yang saya rancang berhasil melakukan untuk kontrol pintu secara otomatis berdasarkan gerakan, dilengkapi fitur keselamatan sensor optically dan model manual sebagai cadangan penggunaan timer. Tun memastikan pintu tidak langsung menutup saat penggunaan baru lewat, sedangkan counter CTU bermanfaat untuk monitoring jumlah pengguna. Integrasi PLC dan HMI juga berjalan baik di mana seluruh status dapat dipantau secara real time. Kendala yang saya hadapi selama pekerjaan adalah sambungannya agak susah. Untuk pengembangan ke depan sistem ini dapat ditambahkan sensor berat pada lantai untuk deteksi yang lebih akurat, diintegrasikan dengan jaringan IoT agar bisa di kontrol monitoring dari jauh. Demikian presentasi tugas dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.